Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi bersama gue di Towangsa di Skill Tree Talk, sebuah segmen yang dibuat oleh Asosiasi Game Indonesia tentunya untuk ngasih makan kalian informasi-informasi dan daging-daging seputar industri video game. Semoga sehat-sehat, baik-baik semuanya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share, karena harusnya cukup banyak hal yang bisa kalian dapetin di setiap episodenya. Dan episode kali ini, ini episode yang buat gue pribadi kayaknya gue pun pengen tahu banyak, karena gue nggak terlalu paham tentang tema yang satu ini, yaitu adalah tentang game mobile dan monetisasinya, alias mobile monetization. Dan hari ini gue udah ditemenin sama dua anak muda ya, yang luar biasa dan harusnya menarik insight-nya ya. Please welcome teman-teman, ada Mas Mara dari Yango dan juga Gazi Azhar dari Play Castle Studio. Tepuk tangan semuanya. Gimana hari ini? Segar? Betul. Segar. Sering main ke Bandung gak, Mas Mara? Kebetulan sering 2 bulan sekali lah kesini. Oh ya? Sering juga ya? Iya, itu hitungannya cukup sering sih. Iya, sering banget. Mungkin kalau udah kenal sering main lagi nih kita nih. Iya, harus dong, ya kan? Main lagi kesini. Bareng sama GDB gitu Iya, kan? gitu. Boleh. Game Bandung. Boleh, Ya kan? boleh. Di sini bisa dibilang markas keduanya GDB juga. GDB, Sering betul. ngumpul di sini kita. Dan ada Gazi. Silakan kenalin dulu deh ke teman-teman secara lebih proper mungkin. Oke. Dari Mas Mara dulu. Halo guys, nama aku Mara, aku dari Yango Group. Kebetulan aku di Indonesia ini spesialisasi untuk produknya dari Yango Group, yaitu Yango Ads, untuk monetisasi, ngebantu teman-teman menghasilkan rupiah dengan iklan untuk mobile game ya. Gokil. Dan saat ini Mas Mara ini di Yango adalah sebagai business developer Manager. Ya. Ya. Nice. Dan silakan anak muda. Balik aja anak tua ya. Bukan anak tua. Ya. Oke guys, aku Gazi di sini, mungkin dari Play Castle Studio sebagai founder dan CEO. CEO Ya, juga. ya. Founder tuh emang harus jadi CEO ya sih. Nggak harus. Justru kalau misalkan misalkan bapuk tuh jangan jadi CEO. Founder Jangan aja. ya, harus tahu diri ya. Harus tahu diri, cabut aja. Ganti. Play Castle ngerjain apa sekarang gak sih? Ya, Play Castle itu kita udah tahun kelima fokusnya di Wih. mobile. Jadi mungkin Mas Mar ini saksi juga, kita dari tahun 2022 itu udah kenal, udah kerjasama. Dan sekarang juga kita sebenarnya lagi ada shifting juga, bukan shifting sebenarnya, tapi lagi explore juga genre lain di platform lain gitu, di UGC. Jadi fokusnya di mobile sama UGC sekarang. Oke. Ini menarik. Kita akan buka dari situ kayaknya. UGC. Ini kata-kata yang mungkin bahkan buat game developer pun bukan kata-kata yang terlalu umum, terms yang terlalu umum. Yeah. Apalagi buat yang nonton mungkin yang sama sekali belum tahu UGC itu apa. Siapa yang mau jelasin UGC itu apa? Mau Gazi atau mau Mas Mara? Biasanya yang mention duluan sih. Oke, silakan. Oke, ini jadi bahas UGC ya, nggak apa ya? Nggak, harus tahu dulu UGC itu apa? Oke. Jadi UGC itu pastinya singkatan dari user generated content. Sebenarnya User generated content. Sebenarnya itu juga terus yang ada di video creation juga ya, content creator. Kalau misalkan tahu content creator kan ada UGC ya, kayak dari TikTok segala macam. Oh, oke. Karena itu yang bikin isi kontennya bukan TikTok, tapi usernya kan. Yang Tapi memakai platformnya TikTok. Oke. sama halnya kayak Roblox. Oh. Misal salah satu contohnya ya, Iya. Roblox itu salah satu platform UGC. Jadi yang bikin game bukan Roblox, tapi orang yang bikin akun Roblox. Oh, oke. Sama kayak di TikTok segala macam. Iya. Nah, UGC itu banyak banget yang platformnya kayak di Indonesia ini yang terkenal tuh Roblox atau enggak GTA 5M. Kalau main role play di 5M tuh kan itu UGC. Jadi yang bikin tuh bukan GTA kan itu, tapi Iya, orang iya. modders yang bikin. Modder yang bikin Betul. Fortnite juga ada dan Minecraft pun ada gitu. Oke, berarti memanfaatkan aset di dalam game yang bisa diotak-atik oleh user, Ya. yang akhirnya bisa jadi another game. Betul. Yang disediain misalkan salah satu yang Roblox yang kita fokusin sekarang tuh dia kasih engine-nya gitu. Jadi kita bisa pakai engine-nya buat bikin gamenya. Kayak di TikTok kan ada video editor di TikTok-nya itu kan ya. Iya, Itu persis kayak gitu. Itu UGC. Iya, simpelnya kayak gitulah ya. Dan sekarang pelakunya udah banyak gak sih yang di ranah UGC Di Indonesia Indonesia? Di Indonesia sebenarnya banyak banget. Bahkan udah ada asosiasi untuk tiap-tiap platform, kayak misalkan Roblox ada namanya asosiasi komunitas Roblox, itu udah 200.000 Wow. ini anggotanya. Wow. Besar banget. Itu saya kenal sama pernah ngobrol sama ketuanya dari Maul. Itu dia udah asosiasi legal, bukan cuma asosiasi kumpulan doang di Discord, tapi beneran legal dan sering ada B2B bisnis sama pemerintah, sama company-company korporat. Itu besar banget. Cuman kebanyakan itu memang masih di bawah umur.
Untuk Bisa di bawah umur apa ya? Roblox. Intinya belum ada KTP. Waduh. Belum ada KTP, belum ada NPWP. Jadi mereka tuh orang-orang yang sebenarnya undercover kaya gitu kan. Tapi Kaya, artinya ada monetisasinya. ada. Boleh lu pasti. jelasin secara singkat? Oke. Soalnya Monetisasi UGC kayak apa? underage nih, maksudnya bisa ngasilin cuan juga nih. Ngasilin Nah, itu cuan, dia. tapi Iya. orang pajak gak ada yang merhatiin. Jadi sekarang mulai merhatiin ya. Gara-gara gaji. Ntar gue salahin. Tapi karena kan tadi Mas Farah juga udah nyenggol sedikit mengenai Monetis. gimana cari cuan, monetization. Iya. Sebelum kita masuk ke mobile monetization itself gitu ya. Ini salah satunya berarti. Betul. Nah, gimana caranya dapat dari Roblox let's say. Proses dapetin duitnya. Misalnya gue mau bikin game di Roblox. Betul. Terus dapet duitnya dari mana, Bos? Nah, sebenarnya bukan cuman bikin game doang ya. Sebenarnya kalau lu gak bisa bikin game, itu bikin asetnya aja tuh bisa cuan. Hei, Jadi kayak apa? Yang paling umum kan kita bikin game di Roblox itu kalau anak-anak Roblox biasanya di Indonesia nyebutnya map gitu, bikin map di Roblox. Nah, itu tuh kita jualan aset di dalam gamenya, in-app purchase atau enggak game pass sebutannya gitu. Kalau di mobile kan ada namanya in-app purchase ya kayak bisa Yeah. misal beli top Item. up kayak gitu-gitu. Ada yang apa namanya? Ada yang bisa cuma sekali doang, ada yang bisa berkali-kali gitu betul, kan. betul. Nah di Roblox pun sama persis Iya. kayak gitu. Jadi kita misalkan beli skin dalam game atau enggak beli fitur kayak misalkan kalau bikin apa kita main game horror di Roblox biasanya ada tuh jualan center dia developernya. Kita beli center buat dipakai tuh pakai Buset. Roblox dulu. Nyebelin juga. Berarti beli di Makanya, Roblox tuh. Beli. Jadi kita top up dulu Roblox itu di wallet kita. Kan currency-nya Roblox kan. Di situ kita pay Robloxnya buat pakai centernya. Oh, Kayak gitu. Kalau enggak berarti top Betul. up wallet dulu sistemnya. Top up dulu. Jadi Oke. seamless banget kita main game tuh nggak harus buka third party dulu, top up dulu apa. Jadi kita tuh langsung ngurangin wallet aja gitu. Sebelum main game udah ada wallet biasanya udah keisi kan. Pembagiannya gak sih? Dari developer sama Betul, publisher. betul. Itu sebenarnya ada beberapa perubahan banyak, tapi yang terakhir itu Game Pass itu 30% untuk publisher dan sisanya untuk developer. Oke. Ya. Jadi yang 30. yang bikinnya ini, 70-30. yang usernya ini dapat lebih gede. Ya. Serius loh? Ya. Gokil Enak dong. juga ya. Game Pass. Jadi di Roblox ini apa namanya? Ada kan pakai currency Robux ya. Currency Robux itu ada dua jenis, ada Robux yang emang dipakai buat user, ada yang buat developer namanya DevX. DevX ini tuh kita misalkan kita dapat penghasilan, nah kan center tadi harganya 20 Robux ya. Nah, yang kita dapetin tuh bukan 20 Robuxnya itu, tapi udah currency DevX namanya. Iya, Jadi iya, Robuxnya iya, udah paham, tinggal dipotong tadi. Iya, iya, iya. Itu yang kita dapetin tuh udah Pantesan cuan. kaya raya ya. Makanya. Itu dia tuh, menarik sekali, menarik sekali. Oke. Dan kita akan ngomongin game mobile secara general ya. Itu kan memang punya gaya monetisasi yang tentunya berbeda sekali dengan premium games. Ya, betul. Ini selalu gue setiap ngobrolin ini tuh curiosity gue tinggi sekali gitu loh. Karena gue penasaran. Model monetisasi yang sekarang itu ada apa aja dan perubahannya itu sama dulu tuh apa sih? Mas Mara mungkin bisa jelasin. Oke, thank you banget. Jadi kalau misalnya dari dulu sampai sekarang itu sebenarnya perubahannya nggak terlalu signifikan. Dari dulu tuh tetap ada namanya in-app ads atau IAA, IAP to in-app purchase. Ada lagi yang subscription. Subscription lagi. Oke, ada lagi yang digabungin hybrid antara in-app ads dan in-app purchase. Nah, tapi umumnya adalah untuk yang besar-besar biasanya pakai dua sistem ini. Kalau misalnya let's say si user ibaratnya nggak pengen bayar gamenya, ya udah bisa secara free tapi nonton iklan. Atau bisa di-combine tapi iklannya tipis, kita tetap bayar gamenya seperti itu. Termasuk bayar untuk ngilangin iklan ya? Ya, masuk yang iklan. Ada juga yang tetap bayar, tetap dapat iklannya ada, iklannya tipis sekali. Tipis itu kayak banner aja gitu. Termasuk Biasanya rewarded sih biasanya tetap. Oh, iya. Dan model itu masih sampai sekarang dipakai. Masih. Oke. Gazi pernah pakai apa di game lo? Lu mobile juga kan? Iya mobile. Kita pakai hybrid sih semuanya pernah kita coba juga. Sampai yang masih bentuk ads yang paling baru yang masih beta aja juga udah pakai di game gue. Pastinya dari apa in-app purchase, banner ads, interstitial ads, rewarded ads, immersive ads pun kita pakai. Terus juga ada native sama ini ya immersive. Itu udah kita pakai semua sih emang. Banyak banget ya. Maksudnya kayak cukup bingung ya untuk pertama kali kita tahu ada banyak banget gitu. Betul. Tapi kalau ngomongin yang paling harus dan wajib dipakai nih Gazi. Kayak
kalau lu bikin game di mobile monetization ini nih setidaknya harus lu pakai. Itu apa yang kayak harus pakai? Tergantung genre gamenya juga sih sebenarnya. Itu akan ngaruh ya? Ngaruh banget. Ngaruh banget ya? Genrenya gamenya juga. Oke. Jadi memang harus banyak analisis. Biasanya kan kalau misalkan kita konsultasi pun misal sama Mas Maran ya, konsultasi juga pasti bakal dikasih rekomendasi paling bagusnya misalnya maksimalin di in-app purchase-nya atau maksimalin di ads, yang ads-nya pun ada mending fokusnya bannernya atau interstitialnya atau segala macamnya kayak gitu. Oke, ini menarik. Gue pengen tahu dari Mas Mara nih. Implementasi terbaik untuk game indie di Indonesia so far itu yang mana? Oke, untuk format iklan ya. Yes. Format iklan tuh tentunya kalau di game itu wajib ada interstitial sama rewarded tuh minimal. Interstitial dan rewarded ads. Boleh lu jelasin pelan-pelan biar teman-teman yang nonton bisa tahu itu bedanya apa. Oke guys, jadi kalau interstitial itu sebenarnya full screen bisa berupa image atau video. Tapi kebanyakan teman-teman di Indonesia nih saking banyaknya ad network, nggak tahu mau pilih ad network yang mana yang sesuai dengan gamenya dan sesuai dengan market dari usernya game yang mereka tersebut. Misalnya let's say, user gue banyak di Indonesia nih, gue nggak tahu nih CPM dari ad network mana yang bagus. Dan kadang nggak tahu nih jenis interstitial yang bisa di skip 5 second, 10 second, yang tombolnya baru keluar tuh nggak tahu tuh yang mana. Nah, itu kebanyakan dari pemain indie nggak tahu itu. Tuh. Tapi kalau misalnya pengen tahu bisa bicara ngobrol lebih lanjut, boleh. Aman, tenang. Lu pasti bisa bantu ya untuk masalah itu. Bisa banget. Oke, itu lalu yang satunya lagi adalah rewarded ads. Itu kayak nonton ini nanti lu dapat ini. Ya, dapat insentif si usernya. Kayak misalnya beresin satu chapter atau satu stage, lu dapatnya 50, kalau nonton ads jadi 200 misalnya. Multiply. Exactly kayak gitu ya. Exactly. Mana yang lebih oke gitu sebetulnya untuk diimplement di Indonesia ya? Sebenarnya dua-duanya sih oke, tapi kalau untuk di user experience di Indonesia ini yang paling tidak banyak komplain itu adalah rewarded ads, karena ada insentif tadi. Jadi yaudah nggak apa-apa lah gue nonton iklan gue dapat hadiah. Lebih kelas gitu lebih ya kelas. nonton iklan. Iya. Tapi tetap bisa pasang interstitial juga, cuman harus tahu nih si usernya ini suka yang tombol skipnya cepat atau lama gitu. Kadang kan bete, aduh iklan mulu gitu, udah mana tombol exitnya lama lagi. Nah itu problemnya. Bahkan gue anak gue kan suka download jadinya di iPad gitu atau dia ini. Ada yang iklannya bahkan playable. Oh iya. Ya playable benar. Itu kumaha itu? Gimana itu kok masukinnya tuh gimana? Secara teknis itu emang bisa dimainin dan setelah sampai udah mulai asik baru ke app-nya. Stock page benar. Iya. Itu juga kayaknya cukup efektif. Tapi yang paling nyebelin adalah yang otomatis ngedownload itu loh, ada kan? Ada. Kalau diklik langsung otomatis dia kayak ngedownload gitu si gamenya. Benar banget. Tapi kalau misalnya untuk ad network yang di under Yango Group ini udah nggak boleh sih yang ada kayak gitu. Iya ya, harusnya gak itu boleh. karena tidak concern kan. Maksudnya kayak beberapa kali gue kayak ngenegur gitu kayak lu ngapain download ini gede, gue bilang nggak tahu, gue nggak download katanya. Terus ya udah deh gue nggak, masa anak gue bohong gitu ya. Suruh gue cek, ternyata ada beberapa yang gitu ya, maksudnya itu bener real ya ada ya. Gue ngerasa itu gak sih, jadi kayak nongol kita mainin sampai selesai bukannya keluar ke page-nya dia tapi langsung otomatis download. Oh ya. Kejam juga itu. Iya kejam. Tergantung ad source dari mana itu. Iya, source dari mana benar. Iya, kan banyak ya. Tapi yang tadi rewarded itu sebenarnya ada gunanya sih. Kan orang Indonesia kan kayak tadi ya benci iklan ya. Terus mereka ngakalinnya tuh matiin kuota, makin data biar nggak dapet iklan kan. Ada aja akalnya. Ada. Orang tuh kayak ngapain bayar apa yang tadi hilangin iklan, mending matiin aja, kuota aja gitu, gak akan dapet iklan kan. Nah biasanya tuh dipancingnya pakai rewarded ads. Jadi biasanya kita bikin rewarded ads tuh ke posisi-posisi yang fatal banget, butuh kayak tadi kan. Intensif tadi, makanya dipasang rewarded ads. Orang gak mau ya harus pasang kuota kan buat nonton gitu. Makanya orang yang gak suka iklannya bakal nonton iklan. Benar. Itu buat ngakalin sih itu satu tips, pro tips sih. Pasang rewarded ads buat itu. Iya. Oke, sekarang kita masuk ke seberapa banyak sih sebetulnya bisa dapetin dari masang ads di game mobile. Di tengah persaingan yang sekarang juga kayaknya makin lama makin ketat gitu ya. Karena populasi game mobile kan bisa ada yang stat berapa sekarang populasinya per hari di Play Store atau di ini. Kayak tinggi banget ya. Oke, kalau misalnya berdasarkan data ya dari partner kita Sensor Tower, untuk jumlah download nih game di Indonesia mobile ya, itu 870 juta download. Itu di Q1 2025. 870 juta download. Naik 9% dari Q4
2024 Oh, iya. kemarin. Ya, makanya sebenarnya teman-teman kalau misalnya mau main mobile game harusnya nggak perlu takut lagi sih. Maksudnya ada peningkatan loh di Indonesia seperti itu. Iya. Tapi untuk mengenai ini nggak tahu, ini rumor yang gue dengar, Mas Mara. Lu bisa jelaskan nih sebenarnya seperti apa? Katanya ads itu sekarang buat ininya tuh semakin lama semakin kecil ya. Untuk kuota ads-nya dari segi fill rate sama CPM memang benar lebih makin kecil makin sini. Tapi kan gini, yang namanya ad source atau ad network itu di dunia banyak sekali. Oke. Dan kadang kita sebagai developer nggak tahu nih yang cocok dengan market kita tuh ad network yang mana. Misalnya asal pasang ad network A, pasang B, pasang C, pasang kok jelek semua. Sih. Atau bahkan dari segi implementasinya sulit atau bahkan sering crash segala macem. Mereka nggak tahu gitu. Walaupun ada guideline-nya, tapi guideline itu panjang sekali ya kan. Edan panjangnya. Siapa yang baca? Iya. Gak ada yang mau. Syukur-syukur kalau bahasa Inggrisnya bagus. Iya. Syukur ya kan. Kalau misalnya bahasa Inggrisnya nggak bagus, udah panjang bete itu luan. bahasa Indonesia aja. Gak ada yang mau. Saya yakin anda ini nih yang nonton ya kan. Males. Saya aja nggak baca. Saya nggak baca, udah keluar gamenya loh. Waduh. Iya. Terus jadi itu true, benar. Benar. Apa namanya, semakin kecil ya. Ya, semakin kecil ya. Lalu gimana untuk ngedorong hope-nya masih ada, tetap bisa dapat duit, bisa dapat dapat cuan lah kasar dari situ. Oke, tentunya harusnya konsultasi ke yang lebih expert di dunia ads ini. Tentunya kalau misalnya aku udah 6 tahun jujur aja di dunia monetization apps di Indonesia dari tahun 2019. Jadi udah tau lah rumornya dari tahun ke tahun dan trennya dari tahun ke tahun seperti apa. Oke. Dan juga insya Allah bisa memberikan solusi ke teman-teman. Nah, itu dia. Untuk diskusi loh ya. Betul, Gitu. setidaknya diskusi. Iya, Butuh bener. banget kan insight Betul. seperti itu. Jadi mana Karena memang bener sih sebenarnya kan game dev kalau di Indonesia terkenal game dev itu cuma terdiri dari programmer, artis, sound designer, game designer segala macam kan. Kalau di mobile itu sebenarnya ada satu disiplin yang sama-sama susah, itu ngurusin bagian monetisasi sama user acquisition. Menurutku itu juga salah satu bidang yang paling wajib ada di developer mobile manapun. Karena itu rumit banget. Betul. Dan saya pun belajar lama banget, bertahun-tahun mungkin buat itu gitu, buat user acquisition sama monetization gitu. User acquisition itu adalah cara dapetin new user. Cara dapat user, Iya. monetization cara cuan dari user. Iya. Nah, Mas Mara juga dulu mentor saya juga gitu kan buat Wih. monetisasi gitu. Alhamdulillah. Luar biasa. Namanya juga skill tree talk gitu. Yang datang pasti orang spesial, guys. Betul. Iya, dan sepanjang sepak terjang lu, Mas. Berapa banyak yang udah lu lihat berhasil dan wah, Oke. dar door gitu kan, cuan gitu. Oke. Nice question nih. Jadi kalau misalnya di Indonesia tuh dari tahun 2019 aku udah megang indie maupun yang company itu kurang lebih more than 80 publisher dan developer. Ya mungkin diantara ada teman-teman juga di internal yang di bawah nih. Iya. Ada Mas Gazi juga. Ada, gitu kan. ada, ya. Ya alhamdulillah sih, maksudnya karena kita sharing ilmu ya basicnya, sharing ilmu dan dari sharing ilmu tersebut diskusi, ketemu solusi dan cairlah uangnya pokoknya. Widih. Tapi menurut pandangan lo, Mas Farah, sekarang masih tetap tepat, masih tetap ada ya chance buat lu bisa cuan dari game mobile di tengah Masih. perseteruan, wah tonyokannya edan, terus katanya tadi kan jadi lebih kecil dan segala macam, masih promising nih. Masih karena gini kebetulan aku kan juga partneran juga sama Sensor Tower ya, kita punya data juga gitu. Itu yang penting sebetulnya. Itu data dan dari data ini kita analisis bareng yuk. Apalagi di Yengo Group ini kita punya namanya app analytics juga. Kalau misalnya mungkin di produk lain pernah dengar kayak Firebase, Adjust segala macem. Nah kita juga punya juga. Nah kita bisa analisa juga nih dari data yang kita punya. Kalau misalnya teman-teman mau bikin game apa yang disukain apa, itu juga kita bisa konsultasikan juga sih, discuss bareng kayak gitu. Sejauh apa sih, Mas Farah? Sejauh konsultasi, maksudnya apakah sampai rubah deh game lu gitu misalnya, atau sisi ininya dirubah gitu? Gue penasaran tuh. Oke. Sejauh mana keterlibatan ya konsultasi ini kan pasti dong ada dong Benar, kayak yang benar. datang sorry ya kayak ini kayaknya terlalu konyol gitu nggak bisa nih. Gue juga nolongnya susah. Ada dong pasti dong. benar. Ada aja dong. Benar, yang benar. datang ke lu kayak tiba-tiba minimal bener dong kalau gini mau nolongnya juga susah Pak gitu ya kan. Iya kan? Mau cuan Ibaratnya susah. kalau mukanya udah hancur tuh
bahkan dokter bedah udah nggak bisa, harus penyihir gitu. Harus dukun ya. Harus dukun gitu. Ada nggak sih kayak gitu, dan sejauh mana keterlibatan lu gitu? Yang lu sampai mana? Oke, sebenarnya ada banget. Misalnya keterlibatan itu kita as friend aja sih sebenarnya. Kita konsultasinya tuh santai as friend aja. Kita pun juga punya tim expert juga di Dubai yang bakal mainin game kalian nih. Dan kita bakal jujur, game lu jelek, game lu bagus. Dan Asli ada gitu? ya. Kalau misalnya game lu marketnya Indonesia tuh dari data kita suka yang seperti ini loh, gitu. Kalau misalnya di UAE sukanya seperti ini, maupun di Rusia juga sukanya seperti ini. Apalagi kita juga punya popularitas besar banget nih kalau misalnya mau user akuisisi ke Arab, ke Rusia, kita juga bisa bantu banget dan kita punya datanya. Jadi based on data itu semua kita bisa konsultasikan as friendly, seperti itu. Challenge yang paling tingginya apa sih? Dapetin apa ya? Ya banyak developer yang datang ke lu pastinya mobile gitu. Challenge yang paling kayak ini selalu jadi challenge yang paling menantang gitu. Apa menurut lu? Oke, kalau misalnya bicara challenge sih basic ke orangnya Mas ya. Personal, Nggak sabaran. Itu yang paling susah. Itu paling Sabar, susah. kenapa Nanti sih? kuncinya sabar. Sabar, Bos. Orang mau sabar konsisten pasti sukses. Yakin gue. Nah, Ya, itu dia. Persisten ya, persisten. Persisten, benar. Betul. Benar. Ada aja yang pasti nggak sabar. Ada aja. Bentuk lo cerita lah, nggak usah no mention gitu lah ya. Tapi apa ada yang bisa dikisahkan nggak untuk jadi pelajaran teman-teman juga nih? Paling gampang dari sebelah saya aja. Iya. Pertama kali ketemu Mas Gazi itu tahun 2022. Betul. Oke. Ya, banyak lah cerita tentang Mas Gazi segala macam. Mas Gazi juga waktu itu ketemuan kita ya di daerah Tamrin situ. Ya. Ngobrol ngopi bareng. Ini loh Mas, game saya ini. Kita mainin tuh gamenya. Seminggu lah sama teman-teman juga kita mainin gitu. Oh Mas Gazi ini kayak cocok pasang iklan di sini gitu kan. Nanti tambahin fitur-fitur ini gitu kan. Ya. Terus juga kita mainin kayak keyword yang lagi trend juga gitu kan. Mainin ASO-nya juga lah, App Store Optimization-nya. Iya. Ya dari situlah karena Mas Gazi ini orangnya enak, kita pun juga enak gitu kan. Bukan karena ada di sebelah lu kan? Enggak. Di belakang gimana lagi? Beda lagi. Bener. Dan kadang ada juga orang, Mas ini gimana nih? Iya, rusuh gitu ya, nggak gitu, sabar gitu. Untungnya Gazi termasuk yang cukup sabar. Sabar, bener. Tapi Gazi, lu udah kerja sama ya sama Mas Mara, terus juga udah melewati banyak ini. Dan menurut lu ada nggak setidaknya gitu ya performa yang signifikan dari pemilihan bentuk ads yang lu masukin di game lo? Ya, itu pastinya ada sih. Sebenarnya yang ngomong ini pun juga bukan saya sendiri sih. Kan saya sendiri juga punya mentor-mentor lain ya. Karena memang kalau misalkan kita bergantung kepada satu ad source itu yang pertanyaan balik awal tadi, apakah masih worth kita ngiklan dan cuan gitu kan? Yes. Itu highly chance malah kita not that worth gitu loh. Karena kita cuma bergantung satu ad source yang kayak misalkan satu Google doang gitu loh. Itu kan ada namanya ECPM ya. Istilahnya tuh ECPM tuh estimated cost per 1000 impression ya. Mil impression. Iya, pas 1000. Ya, jadi itu istilahnya berapa harga cuan yang kita dapetin per iklannya ya, anggap aja begitu ya. Nah, itu tuh memang kita harus banyak explore kayak mana aja yang ad source-nya yang paling bagus ECPM-nya dari mana aja, dari company mana aja. Dan itu ngaruh banget ke tadi pertanyaan tadi gitu, ada impact apa ke game kita gitu. Karena sebelumnya kan kita cuma tahu AdMob doang atau UniCS doang, kita pasang situ, kita dapat cuan, ya udah gitu. Alhamdulillah cuan. Tapi sebenarnya tuh masih bisa 10 Lebih kali cuan lagi. 10 kali lipat lebih cuan tuh Iya, bisa iya, gitu loh. Dan waktu itu juga baru sadar, baru tahu metris-metris kayak gitu juga dari Mas Mar juga kan. Kita dikasih tahu kayak tentang ini tuh ECPM tuh misalnya kayak gimana cara bisa ningkatinnya, terus kayak caranya optimisasi itu biar misalkan fill rate-nya biar iklannya muncul terus segala macam tuh ternyata banyak banget gitu yang harus dipelajarin. Nah itu juga hal yang kompleks juga dan akhirnya ngaruhnya ke situ sih. Kita yang misalkan sebelumnya udah cuan itu jauh lebih cuan. Begitu. Cuan udah mau lebih Jauh lebih cuan lagi. karena pastinya itu penting banget. Kita jangan sampai cepet puas di mobile tuh, jangan sampai Cepet cepet puas udah ya. dapet cuan. Kan beda kalau sama premium kan ya udah harganya segitu-gitu aja kan. Kalau mobile tuh kita sebenarnya kayak salah satu contoh studi kasus Block Blast itu dia sampai kalau nggak salah 600 kali diubah cara ini A/B testingnya. Oh ya? Iya. Biar bisa maksimal. Jadi dia udah cuan tapi sampai Itu diubah. sangat tidak puas-puas orangnya. Iya gak puas-puas itu. Kayaknya lebih ke belajar bersyukur gak sih? Gak pernah bersyukur ya. Harus ketausiah dong ya. Biar tahu sih ya.
Harusnya lebih gajian. Terus. Itu 600 kali di A/B testing. Pokoknya gak post sampai sekarang akhirnya jadi game puzzle paling laris kan. Ya, tapi berhasil ya ternyata ya. Kuncinya konsisten. Jadi uang yang dipakai tadi, cuan yang paling pertama yang paling sedikit itu dia reinvest buat iterasi begitu. Applicable buat yang lain? Pastinya kalau game mobile terus begitu. Mau. Iya, menarik. Dan kalau ngomongin tadi ini menarik juga sih, kayak tadi Gezi bilang nih ada beberapa hal gitu ya yang akan mempengaruhi ini segala macam. Mas Mara, data kan lu bilang tadi punya data. Seberapa persen membantunya akurasi untuk pemilihan model ads-nya dan sebagainya terhadap game data ini? Oke, kalau bisa bicara data ya, karena data itu dikumpulkan by real time juga, by research juga. Tentunya kalau misalnya bicara persentase more than 70% sih akurasinya. Ya. Udahlah langsung ke 70% maksud gua. Iya kan? Harusnya lumayan. Betul. Iya kan, leverage yang luar biasa itu. Iya, terus. Iya, jadi ibaratnya mau melangkah nih ya, mau melangkah sesuatu ya kan kita harus pakai kaos kaki dulu, pakai sepatu dulu. Betul. Ibaratnya datanya ini seperti itulah, kita kita pakai sepatu dulu, kita pakai kaos kaki dulu, barulah kita jalan nih gitu. Jadi jangan langsung jalan aja, kalau misalnya langsung jalannya berarti nggak pakai sepatu, nggak pakai kaos kaki, ngeker dong. Iya, tidak ada preparation ya. Jangan buta gitu. Iya. Dan gue penasaran banget juga sama ini kan ads ada di setiap game dengan implementasi yang berbeda-beda. Pasti. Cara dapat duitnya beda-beda. Dan ya ads banyak implementasinya di luar game pun lah. Kayak misalnya gue punya clothing line juga pakai ads, pakai ads tuh banyak. Gue pun bikin YouTube channel, kadang-kadang ada beberapa video gue kasih ads gitu ya. Nah, pertanyaan gue adalah besar kecilnya ads yang didapat itu dari apa? Dari klik kah? Dari sebanyak apa munculnya iklannya kah? Atau actionnya kah gitu? Di download kah gamenya atau apa? Siapa yang mau jawab? Silakan. Besar kecilnya itu dari apa sih? Ketentuannya gimana sih? Oke, besar kecil itu sebenarnya tergantung tren ya. Kalau misalnya let's say ini tren ya, ada masalah lagi tren. Tren tuh gimana? Tren tuh misalnya di Indonesia ada Ramadan ya. Tentunya banyak advertiser yang campaign Ramadan nih, budget bakar habis di bulan Ramadan. Itu tentunya ngaruhin juga tuh dari segi harga CPM-nya sama harga CPC-nya. Seperti itu. Atau bahkan di Q2 nih. Q2 tuh dari April, Mei, Juni. Biasanya advertiser tuh udah mulai bakar duit untuk spending iklan seperti itu juga ngaruh juga ke CPM di yang terjadi pada saat Q2 itu. Nah, terus kalau misalnya faktor lainnya tuh kalau untuk di dunia mobile ya, tadi pemilihan ad networks tadi. Saking banyaknya ad networks dan tapi kita kadang nggak tahu nih ad networks mana yang work sama user kita, audiensnya. Audiens kita misalnya di Malaysia, di Indonesia, di US atau di Eropa segala macam, nggak tahu yang cocok yang mana nih gitu. Oke, berarti di situ penting dong gak sih? Untuk menentukan game lu memang harus tahu lu mau main di market mana paling banyak gitu. Sebenarnya yang paling ngaruh tuh region itu sih. Jadi di mobile itu kalau kita masukin ads itu kan kebagi sama 3 tier. Tier pertama itu dari tier yang paling cuan itu misal yang paling cuan nih. Paling cuan itu tadi isi PM-nya. Kita mungkin dari tadi bakal banyak ngomong isi PM ya karena itu isi PM ulangin singkatan dari cost per mil. Cost initiate, bukan I-nya apa sih? Estimated. Estimated CPM. Cost per mil. Cost per mil. Cost per mil. Oke. Jadi CPM itu gimana? Ya, kita bakal banyak bahas CPM ya. Pastinya dikebagi sama 3 tier gitu. Tier pertama tuh yang tier yang paling cuan, istilahnya yang ICPM yang paling tinggi itu dari US, North America, terus dari ada datanya ini. Kanada, Jerman sebagai macam. Itu ICPM-nya bisa di atas $10 sampai $30 per ICPM, berarti per 1000 impression. 10. Oke. Itu tinggi banget dari situ. Oke. Terus. Itu harus tier 1. Tier 1. Kalau kita nargetin pasar dapat situ. Kayak YouTube juga pasti ngerasa kalau YouTube-nya nontonnya dari Amerika cuannya gede kan? Iya pasti. Nah, terus nggak ada, saya harus bahasa Inggris. Terus tier 2. Tier 2 tuh yang kayak dari Singapura, Italia, Spanyol, Brazil, Meksiko segala macam itu mid tier. Jadi 4 sampai $10 yang saya dapetin datanya. Terus juga yang paling low tier itu ya negara kita tercinta salah satunya gitu kan. Ya, negara berkembang. Terus negara berkembang itu low tier. Itu juga Itu
CPM-nya tuh sampai $0,2 doang gitu, sampai di Tiba-tiba jauh banget. jauh banget. Harusnya mah ada lagi tengahnya. Langsung dari sini ke sini langsung bawah banget. Saya bicara currency, Bro. Iya sih. Betul. Tapi kan gak jelek banget ya. Maksudnya kayak dari Iya. dar. Bawah banget. Di kolong. Apa nggak kelihatan ya? Iya. 0, Betul. real. Betul. Makanya kenapa sebenarnya ada pros kontra juga. Kalau kita targetin tier 3 itu kita bakal dapat user acquisition lebih gampang. Alias di sini kita ngomongin CPI, cost per install. Berapa duit yang kita keluarin dan berapa install yang kita dapetin. Ya. Namanya cost per install. Nah, kalau misalnya ke Indonesia itu kita Jadi murah ya? murah banget sampai waktu itu kita di game yang Kang Kerupuk kita dapat 0,08 ya. 10 lah. $0,08 per install. Sedangkan kalau kita kan sekarang masukin target US ya, game package yang baru. Berapa? Itu kita $3 per satu install. Waduh. Jauh banget. Jauh. Satu install kita harus $3. Itu pun sebenarnya belum bagus, makanya kita scrap. Yang bagus itu $2,5. Di bawah Idealnya itu ya? itu udah hampir pasti cuan. Kalau di atas $2,5 per install itu hampir pasti nggak cuan. Waduh. Makanya itu. Ngeri-ngeri sedap juga ya main di situ ya. Betul. Makanya itu kalau misalkan mau fokusin di user acquisition emang di Indonesia lebih gampang karena banyak banget kan dari kuantitas gitu, bukan kualitas kan. Kalau misalkan targetin cuan memang tier 1 gitu. Tapi di Indonesia pun sebenarnya game kita sebelumnya pun Indonesia ya, itu banyak banget yang emang jauh lebih cuan dari modalnya gitu. Istilahnya dari CPI-nya yang rendah banget. Selama emang returnnya bagus, maksudnya kayak tadi revenue atau enggak istilahnya LTV-nya, revenue-nya lebih bagus dari cost per installnya, itu udah pasti cuan di negara manapun. Ya. Jadi ya konsep Amerika ya kita keluarin duitnya banyak, $3 misalnya $2,5 per install. Kalau Indonesia murah 0,08 udah dapat satu install. Selama kita cuannya lebih banyak dari modal, yang penting ROAS kan, return of itu pasti cuan dimanapun negaranya. Begitu. Oh daging nih teman-teman, daging ini. Lo pada setuju dengan itu, Mas Nora? Setuju dong. Iya, Setuju iya, dong. iya. Karena ibaratnya kita bisnis ya modal berapa, harusnya cuannya berapa. Betul. Kalau nggak namanya boncos. Intinya bisnis tuh ya itu. Iya, Lebih banyak return daripada pengeluaran. Pastinya itu. Oke, menarik sekali. Kenapa akhirnya gue jadi punya pertanyaan di kepala gue, lu Gezi memilih ini gitu, mobile di ya maksudnya kan lu ada di circle yang sekarang Premium semua. mostly premium games. Mungkin bisa dibilang yang main di mobile sedikit sekali gitu. Di circle lu kan nggak banyak, bahkan yang sekarang lagi sering ini ya. Kenapa lu milih mobile sih? Sebenarnya karena memang basic gini ya, mungkin sebagian besar orang game dev itu dasar dari passion dia main game kan, suka main game. Sebenarnya gue sendiri bahkan nggak bisa panggil gue sendiri sebagai gamer karena referensi game gue tuh sedikit banget gitu. Mungkin cuma main kayak GTA atau ya udah standar lah gitu. gitu. Cuman 1% lah hampir semua gamer main gitu. Cuman yang bikin cross in mind tuh karena sistem bisnisnya gitu. Karena mungkin gue sendiri emang lebih lebih passionate dan idealisme itu di businessman-nya gitu kan. Mungkin sama kayak Ariel ya, businessman-nya kebetulan masuk ke dunia game kan. Yeah. Dan memang maininnya angka banget gitu ke dunia game mobile itu. Basically yang kita kerjain itu sama kayak kita berbisnis. Ya kayak tadi lah, yang penting LTV atau misalkan LTV itu average revenue per user, jadi cuan per user lebih tinggi daripada CPI. CPI itu istilahnya modal kita lah, cost per install. Nah itu kan bisnis banget gitu loh. Dan emang yang kita lihat itu buat game mobile itu entry levelnya rendah. Kita nggak perlu bikin game yang, maksudnya satu game mobile tuh kita nggak perlu bertahun-tahun bikin, nggak perlu berbulan-bulan. Kita 1 bulan tuh udah bisa bikin game yang kualitas tinggi yang bisa targetin US tadi, misal tier 1. Sampai sekarang masih mungkin? Masih bisa banget. Itu yang dilakuin banyak, makanya kenapa Vietnam tuh sekarang beda jauh banget sama Indonesia. Produktif gitu. Ya sekarang. Produktif banget. Growingnya tinggi banget. Sejauh apa sama Indonesia kalau dibandingin? Nih, coba buka App Magic misalkan ya. Buka App Magic top 100 publisher mobile kan. Kita masukin filter Indonesia deh, dari Indonesia. Itu bakal muncul top 100 game mobile dari Indonesia sama cuannya berapa. Nah, kita masukin di filternya itu bendera Vietnam misalkan. Indonesia langsung gak kelihatan sama sekali. Hilang, gak ada. Kenapa bisa hilang? Karena Indonesia itu masih belum tahu potensi besar mobilnya itu segimana gitu. Karena belum tahu ini masih belum tahu aja. Sampai sekarang masih gak ada yang tahu, bukan gak ada yang tahu, masih belum ada yang ngomongin tentang hal begini. Kenapa Vietnam itu bisa maju banget? Saya sendiri masuk ke grup game developer di Vietnam, di Pakistan gue masuk. Dan itu mereka ngerti tuh saling mereka guyu. ngomong apa?
Nggak, ya, oh, ada internasional ya. Ciao gitu. Ada Sinsao gitu. Ada dan mereka tuh saling guyup bahas masalah yang kayak sekarang dibahas ini. Dan di Indonesia itu komunitas game dev mobile aja belum ada Masa? sama sekali. Emang ada ya? Ada nggak Mas? Yang lu tahu? Ada tapi tidak se-hype Betul. yang di sana. Mungkin yang pernah join tuh komunitas Admob, komunitas begitu. Tapi kayak komunitas game dev mobile yang kayak mungkin ada di Indonesia ada game dev ID, mungkin ada IG segala macam. Yang mobile itu nggak ada gitu kan. Kok Dan bisa masih ya kayak dicampur. Sedangkan kalau di Pakistan sana di India itu Udah dipisah. tersendiri tuh ya. Dipisah karena bahasanya beda jauh. Dan kebanyakan isinya tuh sama bisnismen gitu yang main di mobile. Karena sebagai bisnismen tuh emang sebenarnya lebih tertarik return di mobile tuh lebih besar. Asalkan tahu tentang strateginya. Benar. Gitu. Nah kebetulan nih karena aku di Yango ada cabang yang di Vietnam juga. Wah, Kebetulan ini Desember dia. kemarin aku lama di Vietnam kurang lebih 4 hari. 4 hari lama gak ya? Buat gue yang gak suka traveling sih udah Lama ya? nangis, udah pengen pulang. Ya, jadi kalau di Vietnam itu dia komunitas untuk game dev mobile tuh bener-bener nyatu banget. Betul banget. Nyatu as in apa? Guyup sekali. Guyup sekali, saling tukeran insight, saling tukeran data. Jadi Betul. mereka tuh nggak ada yang saling menjelekan. Betul. Karena ibaratnya Suportif suportif sekali. Lu cuan, gua cuan, ya wes, masalah kelar gitu kan. Semua senang ya. Semua senang, bener. Dan mereka selalu ini saling membicarakan, ad network mana nih yang bagus segala macam gitu kan. Begitu kita Yango ini masuk ke sana, ternyata alhamdulillah kita diterima gitu kan. Kita diterima, kita jadi part of friend-nya mereka juga. Dan sampai sekarang pun aku juga jujur aja nggak terlalu sibuk di Indonesia saat ini, agak sibuk di Vietnam juga nih Betul. handle-nya sana Hei, gitu. kalian gimana ini? Tapi gak apa-apa teman-teman, Pada kemana? tenang aja kalau bisa teman-teman banyak yang Mas Mara mau nanya gini, ayo gas. Sebenarnya memang gini ya, sebenarnya yang kenapa itu tuh hal yang harus kita lakukan sebenarnya. Karena memang defisit maksudnya devisa negara dari game itu kan masih sebenarnya data pun sekarang masih gede mobile daripada premium sebenarnya dari data AGI gitu. Indonesia ya. Itu yang kondisi mobile Indonesia belum emerging. Yes. Kalau misalkan emang udah emerging banget, itu bisa kayak Turki, Vietnam bisa gede banget gitu. Misalnya yang tadi kan ada, misalnya kita tahu dari data AGI gitu 0,5% doang dari share Indonesia yang Betul. duitnya masuk Indonesia. Betul. Nah Vietnam dan Turki itu di-carry sama mobile. Karena memang bikin komunitas tadi, tahu cara yang tahu analyticsnya, tahu data-datanya dan saling share gitu. Itu makanya mereka bisa di-carry sama mobile. Dan padahal game yang mereka buat itu, aku yakin Indonesia bisa banget bikin game itu. Kalau misalkan sekarang nonton ini misalkan, terus tahu semua ilmunya, bikin semua orang bikin, udah pasti bisa ada banyak, mungkin ada 5 game yang benar-benar hit dapetin ratusan miliar triliunan. Dengerin tuh. Karena teman-teman. bisa tahu strateginya. Kata gaji bukan kata gue ya. Karena sebenarnya kalau misalkan lihat game Vietnam yang itu yang tadi top 100 itu, gamenya nggak ada yang susah, nggak ada yang aneh, cuman Game gampang game sebenarnya. puzzle, game puzzle, game gampang, game hyper casual, hybrid casual begitu, puzzle game macam. Indonesia bisa banget bikin, cuman belum tahu aja gitu ilmunya, kayak belum tahu strateginya. Sebenarnya dari pengalaman bukan belum tahu sih Mas Gazi. Apa tuh? Latah, gampang latah. Misalnya teman-teman sama game dev pada main ke Steam, semua Steam gitu kan. Betul. Itu Betul. dari riset gue pribadi ya, latahnya nih parah di Indonesia nih. Maksudnya tadi makanya kurangnya Udah latah, konsisten. FOMO lagi. Iya, FOMO lagi itu. Soalnya emang banyak yang nyeret arus ke Steam kan. Kayak dulu waktu masuk GDB pertama kali juga itu langsung diracunin, kok nggak ke Steam aja sih, kenapa di mobile? Kan di mobile tuh saturated, banyak banget pokoknya kayak susah banget gitu bersaing. Itu sebenarnya gara-gara memang di Indonesia belum ada yang segila itu buat Kalau kita ngomongin selera Nusantara? Sensor itu target pasar Indonesia dan organik. Itu bukan yang dilakuin Vietnam. Oh, beda ya. Beda, itu organik dan itu target pasar Indonesia kan. Walaupun mungkin ada dari luar juga, tapi yang di Vietnam tuh mereka full ke US targetnya. Karena cuannya paling tinggi kan US. Ya. Berarti kalau misalnya gue nih Mas Mara tertarik nih kerja sama lu, step by step kayak apa sih? Simple aja sih, ada link kita nih di deskripsi nanti gitu kan. Nanti kalau misalnya udah kalian registrasi di link kita, nanti gue langsung yang kontak kalian. Pasti kan ada nomor handphone tuh, pastiin ada WA-nya sih, atau email lo aktif lah minimal. Dua itu tuh guys sih. Hari gini lu nggak bisa penuhin dua itu sih, ya. Udah nggak usah kontak-kontak. Pastiin ada terus. Ya, sama nanti mungkin aku cantumin email kali ya di ini. Kalian bisa email. Ini gue akan bikin simulasinya buat teman-teman yang lagi nonton Skill Tree Talk ini. Gua akhirnya kirim itu ke lu, kita ngobrol, kita bikin jadwal, kita ngobrol, and then apa? And then kita ya diskusi sampai benar-benar Mas game gue tuh gini misalnya. Ya, objektif lo apa gitu ya. Ayo kita touch bareng objektif tersebut gitu. Bentuk kerjasamanya akhirnya nanti bakal seperti apa? Oke, kalau misalnya bicara bentuk kerjasama ya, karena tadi kalau misalnya let's say nih teman-teman indie masang S2 ribet segala macam, butuh yang namanya nambah SDM segala macam, nambah gaji orang segala macam lagi.
Tentunya cost ya. Nah itu kita bisa cutting cost itu semua. Kerjasama sama kita tuh cukup revenue percentage aja sih. Dan itu kita paling kecil. Percentage? Ya paling kecil di antara kompetitor kita semua. Kita hanya di 10%. Dan karena kita entity dari Dubai, kita hanya potongan pajak Dubai aja. Oh. Gitu, nggak double tax di sini. Indonesia Karena juga. kita nggak ada PT di sini. Gitu. Tunggu apa lagi guys? Ngakalin pajak juga. Ya. Hah? Ngakalin pajak juga gitu biar pajaknya Gitu sih. Nggak ngapain pajak sih sebenarnya. Pak, ini, Pak, 2 kali Pak ini Pak. Udah print Pak ini kartu, udah mau menunjukkan kartu merah ini Pak gaji Pak. Yang tadi UGC Pak, orang anak-anak muda katanya nggak mau bayar pajak. Ini sekarang print Pak ini. Iya. Oke, jadi 10% ya? 10%. Flat. Flat 10%. Semua? Ya. Gua nih datang ke lu nih. Ya. Kerja sama nih. Ya. Lu bantu gua sedemikian rupa. Flat 10% nih. 10%. Bahkan kita kasih trial 1 bulan pertama gratis. Jadi selama 1 bulan pertama tuh gratis, kita bebaskan dari tadi revenue percentage tadi. Bener-bener sampai kalau lu puas sama gue, baru bulan kedua lu kena sama gue 10%. Gitu. Gas. Jadi tadi data sensor tower itu berarti kita bisa akses gratis gitu. Kan Kita kasih nanti aksesnya. Oh, kan sensor tower itu mahal banget ya. Ya. Kalau misalkan tahu VG Insight, sensor tower itu salah satu tools paling mahal gitu. Ternyata bisa dikasih gratis. Saya kasih gratis. Oke, selama ini baru tahu ternyata bisa gratis. Dari dulu gua gak jadi mahal Terima banget. kasih Skill TikTok ya. Jadi tahu ya kan. Oke. Berarti benefitnya udah terlalu banyak menurut Banyak lu? banget dong, karena rangkaian sensor tower sendiri itu buat ini gak mungkin bisa afford sih, mahal. Mahal. Karena saya sendiri belum pernah bisa afford sensor tower. Nah, lo gimana tuh Mas Mara? Kok Ya, bisa karena, orang belum karena tahu kita ini? punya ibaratnya company account ya yang kita bisa sharing juga. Iya. Nanti ya kita bisa apa namanya? Numpang gitu ya? Numpang gitu bahasanya. Menarik. Itu Tapi kerjasama dulu. Ya iya, belum ada Guangxi mau sabar. Nyontek Ya, sama sabar. dulu. Tapi kalau gue ngelihat Mas Mara ya, artinya berapa orang yang ada di divisi lu saat ini? Di Selain sama divisi lu gua. bisa ada siapa aja nih? Oke, Yango tuh di Indonesia tuh ada 4 timnya. Untuk monetisasi itu kebetulan gue sendiri. Sisanya tuh untuk user acquisition. Sama intinya 3 ini user acquisition semua. Tapi kalau misalnya yang kedua ini untuk fokus di aplikasi. Yang ketiga ini untuk brand. Jadi kalau misalnya brand let's say mau campaign di Eropa, di UAE, itu kita bisa banget untuk apa namanya ngebantu brand yang untuk scale up ataupun aplikasi user yang untuk scale up juga. Seperti itu. Wow. Tapi kalau untuk monetisasi gue pribadi yang turun tangan. Gokil tuh guys. Tapi menurut gue ini menjadi sesuatu yang bentuknya pencerahan sih jadinya. Harusnya buat yang nonton juga gitu. Iya. Karena memang berbondong-bondong kayaknya mayoritas masih banyak sekali yang Steam gitu ya. Betul. Karena udah memandang di mobile tuh emang ada duitnya ya gitu. Emang masih mungkin cuan ya gitu. Betul. Itu dan harusnya terjawab di podcast kita hari ini ya, di Skill TikTok hari ini lumayan menjawabkan gaji aja ada berapa yang tetap lu baru tahu gitu ya. Jadi makanya jangan terlalu fokus ngakalin pajak lah. Diem dong. Oh iya, sorry. Tapi ada yang mau gue highlight nih mas nih. Iya. Di Indonesia nih banyak banget yang gampang nyerah nih mas, jujur aja. Begitu ibaratnya bikin game, pasang iklannya kena limit. Ah udahlah gue udah kena limit gak bisa cuan, waste kalau gue. Pindah Gue Steam. pindah Oke, gitu. lu jelasin ke gua kena limit tuh apa? Kondisi apa ini? Oke, sebenarnya basicnya adalah mereka kurangnya pengetahuan. Yang tadi gue bilang guideline tuh banyak dalam bahasa Inggris. Kurang Belum baca tentu pengetahuan. semua orang pintar bahasa Inggris. Betul. Yang Iya. kedua belum tentu semua orang mau baca dengan detail. Betul. Itu. Tapi kalau misalnya dengan kita bantuin itu semua, policy-nya kita ikutin semua. Jadi yang namanya limit udah gak ada. Kok gitu? Karena kita emang nge-guide itu semua. Limit tuh gimana sih? Ada bisa Jadi jelasin juga? ibaratnya kayak misalnya lu masang iklan di AdMob ya, Iya. tapi itu ternyata dikena limit dari Google. Jadi misalkan yang harusnya kita dapetin cuannya itu misalkan $100 hari itu kena limit jadi cuman $20. Misal karena kena limit itu jadi dari AdSource-nya itu ngelimit match rate-nya yang nge-supply iklannya. Kenapa kena limit? Karena ada potensi pelanggaran. Oke. Nah, karena nggak baca tadi. Potensi pelanggaran yang adalah ternyata bisa jadi apa salah satunya? Gak bisa jadi karena memang sebenarnya bukan developernya tuh nggak tahu kalau itu pelanggaran. Misal itu yang paling misalkan contoh yang paling sering itu misalkan ada iklan ditaruh di dekat sama tombol. Ya. Misalkan ini ada tombol ini ada iklan, pencet. Nah itu tuh bikin ada sinyal ini kan, sinyal kayak istilahnya warning. Ngerasa kayak orang sengaja melihat iklan buat ini kan. Jadi nggak natural gitu loh kliknya. Itu bisa kedetek sama Google walaupun itu sama bot ya kan. Akhirnya di limit.
gitu. Salah satu contohnya, tapi banyak juga contoh pelanggaran lain sih yang paling umum itu. Dan itu dibantu sama Yangon. Kita bantu. Kita Untuk bantu. biar dia tuh nggak kena yang begituan, harusnya limit tuh nggak kena. Jadi Kita memastikan teman-teman semua tuh tiap bulan cair aja udah. Betul. tiap bulan cair ya. Makanya di-review dulu kan kayak tadi apa yang ini potensi pelanggaran nih, jadi harus digimanain kayak gitu. Yangon, gue penasaran lagi nih. Udah jadi banyak penasaran saya. Sebetulnya waktu kita sudah habis, tapi saya masih penasaran. Oke. Kita tambah dikit lah ya. Boleh. Mudah-mudahan yang berikutnya setia menunggu di bawah. Gue penasaran soalnya. So far di ya Mas Mara selama ini dapatnya berapa per bulan sih? Yang paling so-so lah, setidak-tidaknya gitu. Maksudnya dari segi klien publisher, developer atau masa gue bahas gaji gue nggak mungkin kan? Lu bukan. Ya, itu boleh nanti. Maksudnya pendapatan Maksudnya siapa klien, nih? Klien, oke. Nah, berapa sih biasanya dapatnya cair yang lu sebut cair tuh? Ya setidaknya berapa sih? Untuk mobile game ya? 500.000 tetap dapat nggak sih? Sejuta gitu sehari? Mobile game Mobile games bisa klien nggak sih? gue terbesar. Klien gue terbesar tuh dari Singapura. Per bulan tuh more than 200 juta rupiah lah kalau di rupiah. Indonesia Per bulan. per bulan 200 juta. Per bulan 200 juta. per bulan 200 juta. Seger juga tuh ya. 200 juta per bulan. Kalau misalnya di Indonesia mungkin more than 80 juta. Itu ada yang segitu? Ada. Yang 80 juta per bulan. Oke. Harusnya bisa lebih lagi sih ya. Bisa banget. Bisa banget ya. Nah itu tadi yang di Indonesia tuh sebelumnya dia sebelum sama aku dia mungkin di range 45 50 tapi pas sudah sama aku more than 80 sih. Kita optimize lagi soalnya. Iya. Ya optimasi itu dibutuhin sekali sih. Banget. Iya. Menurut gue sih emang potensinya bisa berapa guys sih? Kalau yang dahsyat gitu ya. Kalau kita mau ikutin Vietnam misalkan. Yes, let's say. Kalau Let's go. kita ngikutin cara Vietnam, cara Turki buat apa dapetin cuan as businessman gitu ya. Itu sebenarnya besarnya besar banget sih. Kayak salah satu contoh mungkin gamenya Triple Match 3D itu salah satu game puzzle. Itu per tahun 4,4 triliun. What? Itu game yang kalau misalkan kalian game jam pun bisa jadi gamenya. Karena Jadi itu game, sangat game sederhana. puzzle. Sederhana banget. Bahkan sebenarnya memang kalau misalkan mau kita maksimalin cuan banget mobile tuh kita fokusin game yang sederhana begitu. Karena itu juga kemarin habis ngobrol sama Noctua juga dia setuju game paling cuannya Noctua pun game yang casual bahkan bukan game yang RPG yang anime yang kayak gitu. Iya, pokoknya yang kompleksitasnya Yang tinggi lah ya. casual tuh malah yang paling cuan gitu. 4,4 triliun per tahun. Per tahun. Per tahun bukan all time itu per tahun. Itu bisa dilihat juga di App Magic segala macam ya. Berarti per bulannya berapa ya? Kalau kompak Dibagi 12 dia tuh. Nah, itu dibagi 12 tuh ya. Berapa coba? Tapi gede banget ya berarti. Itu ya itu gamenya simple, itu literally game aja, cuman karena memang dia bisa baca pasar yang bagus kayak tadi liatin sensor tower apa yang orang suka, terus misalkan kita pakai metode scamper yang mungkin pernah ada yang Ya, itu tahu metode gazi scamper. banget tuh scamper. Ya, modifikasi ya intinya Betul, ya. itu kita cari yang udah valid idenya, kita modifikasi. Modifikasi. Kita kasih twist. Itu selama ini ya, pokoknya rumus utama yang harus di semua orang mobile tahu, selama LTV di atas CPI itu udah pasti cuan. LTV. Jadi LTV itu average revenue per user untuk lifetime. Ya. Misalkan dari semua user itu berapa average revenue-nya gitu per satu usernya. Selama LTV-nya lebih tinggi dari CPI-nya, dari cost per install-nya kita keluarin, itu udah pasti bakal return. Jadi mau kita keluarin duit sebanyak apapun ya pasti bakal cuan. Nah, masalahnya itu yang Vietnam lakukan itu memang karena mereka targetan US, LTV-nya tinggi, CPI-nya harus tinggi juga dong. Yes. Kayak tadi Modal berarti kan hitungannya. $2,5 per satu install. Bayangin kita berapa $2,5 berapa duit di rupiah? $2,5 itu ya. berarti udah mau 70.000 mungkin. Ya Sekitar gitu. segitu cuma dapat satu orang download. Satu orang download Bayangin di install. Amerika. Ya, Nah, nggak mau berarti saya, Mas. modalnya Mahal, gede Mas. banget dong. Mahal Mas. Nah, makanya kenapa kita juga harus gak bisa kita jalan sendiri. Indonesia gak mungkin bisa jalan sendiri karena itu modalnya gede banget. Yang tadi 4,4 triliun itu karena mereka udah spend duit ratusan miliar buat ads. Nah, mungkin kita udah jadi gara-gara ini nih banyak yang takut banget. Aduh, kalau mobile harus punya modal gede lah, harus punya apa kan. Makanya beralih ke Steam. Organiknya mungkin lebih bagus karena Steam Store itu lebih banyak exposure ke indie. Sedangkan Play Store itu sekarang apalagi ya, kalau sekarang tuh ada polisi baru, kalau misalnya kita mau organik di Play Store tuh hampir gak mungkin. Jadi ini adalah sistem kapitalis, ini refleks lagi nih. Sistem kapitalis Google Play. Itu mereka memang ngelimit orang yang gak nge-spend ads. Jadi kalau misalkan orang YouTube relay ke organik kan, itu kalau kita searching, bahkan kalau kita searching gamenya di Play Store gak akan muncul sama sekali. Buat jahat sekarang itu sistem jahatnya Google sekarang. Jadi mereka itu cuma masukin yang bayar ads ke Google Ads segala macam. Itu saya tahu, bukan saya ngomong, dari mentor saya sendiri dari India, namanya Arpit. Itu dia udah 10 tahun di game mobile, dia udah company di 4 negara. Dia bilang
organic is dead. Dia bilang begitu. Makanya kita harus pakai tadi CPI begitu. Dan itu kita nggak punya modalnya kan, makanya kita harus kerjasama sama publisher. Itu sebenarnya harus dilakuin Indonesia sekarang sih. Kita harus cari publisher, kerjasama. Mungkin kalau monetisasi ke dia, kalau mungkin ke publisher game itu kita harus cari publisher yang bisa modalin tadi CPI tadi. Ada opportunity modal, Mas Mara, kalau kerja sama Yango? Untuk modalin Publishing sebenarnya itu beda sih. Ranahnya beda sih. Ranahnya Itu beda. investment ya gitu. Ya kalau ini lebih ke publisher kayak premium, cuma bedanya kita. Jadi sebenarnya ya kalau mau cuan tuh as long as kita bisa buktiin ke publisher kalau LTV kita lebih tinggi dari CPI, udah pasti bakal diinvest sampai miliaran pun mereka bakal mau. Soalnya Berani pasti ya? returnnya tinggi. Ya. Begitu. Gokil, 4,4 triliun per tahun. Saya sih sudah tidak ada di sini. Hilang saya. Benar dah. Ngeri kali itu. Itu kalau kita mau ikutin cara Vietnam sama Turki. Karena sekarang yang leading tuh setahu Turki sih yang leading. Mereka udah tahu meta itu akhirnya kok bisa sih cuan kayak gitu, mereka bikin komunitas kayak tadi. Makanya komunitasnya kuat banget, komunitas game dev mobile gitu kuat banget. Nah, Indonesia ini emang belum ada yang sekuat itu. Alright. Sayang banget waktunya ya. Sudah habis ya Mas Rini? Aduh. Nggak kerasa ya? Nggak kerasa ya, ngobrol asik nih ya. Kacau ya. Sefrekuensi nih kayak kita. Harus ada episode lagi kita minta Kandi ya. Harus ada lagi karena ini insightful banget buat teman-teman tentunya. Dan seperti biasa closing statement. Gue butuh lu berdua kasih semangat lah, spirit lah ke teman-teman yang mungkin selama ini tidak menganggap mobile games itu cuannya masih ada dan sebagainya. Mau dari siapa dulu, silakan. Mungkin dari aku kali ya. Boleh dari Mas Mara dulu. Menurut Mas Mara, kalau kalian mau bikin mobile games apa? Oke, buat teman-teman developer game di Indonesia, jangan pernah takut lagi buat main mobile game karena kita aja setiap orang punya handphone. Yes. Betul. Gabut aja main game. Betul. Sayang banget kalau potensinya nggak dimanfaatin. Betul. Kalau misalnya bingung untuk masalah pecuanan atau segala macam, bisalah kita konsul bareng. Betul. Untuk pecuanannya ya, tapi kalau misalnya untuk pengembangan gamenya bisa nih ke Mas Gazi nih pokoknya. Boleh. Ya, jadi kita saling kerjasama. Development ini Mas Gazi. Jadi jangan pernah takut lagi. Jangan takut lagi dan silakan kepo-kepoin juga tentang Yango ya. Nanti harus ada di deskripsi, kalian coba kepoin aja. Gazi apa buat teman-teman nih? Lu sesama anak muda, lu sesumuran lu lah. Oke. Jadi sebenarnya jangan terlalu punya pendirian ya, jangan terlalu ke bawah arus gitu kan. Jangan terlalu FOMO juga. Dia lagi nyalahin teman-temannya guys yang pindah ke Steam. Enggak, maksudnya kita harus lihat helikopter view gitu kan dari dunia. Kita lihat kayak tadi Vietnam, Turki itu mereka bisa nge-carry negaranya pakai game mobile gitu. Karena mereka tahu teorinya, tahu strateginya. Makanya kita harus guyup anak mobile ini mau masuk mobile itu harus saling share informasi kayak tadi ada data apa saling share. Ini yang bagusnya kayak gini kayak misal target kayak gitu saling share gitu, itu harus kita perkuat. Dan pastinya cari mentornya, cari orang yang lebih paham dan belajar dari situ sih. Itu yang bikin kita masih kurang sih. Belum initiate lah gak sih? Kita pengen sebenarnya initiate. Anda udah ada di channel Agi nih, ada di Asosiasi Game Indonesia nih. Betul. Banyak loh yang lihat Anda nih nanti. Asosiasi itu dibikin. Kita emang punya rencana sih, pengen bikin begitu sama beberapa teman yang mobile juga. Cuman emang kondisi internal kantor lagi chaos, lagi banyak lagi ngarap project, jadi masih belum bisa ngatur gitu. Cuman emang rencana Play Castle sendiri tuh punya akademi mobile sendiri sebenarnya kita di masa depan. Yang kayak dilakuin kayak kalau misalkan di LinkedIn tuh banyak kayak misal Anton Selasev segala macam itu mereka bikin akademi khusus mobile itu. Kita sebenarnya pengen Play Castle pengen bikin akademi itu juga sebenarnya. Widih, oke lu masih umur segini. Gue umur segini masih ugal. Udah mikirin keren. Ya itu nanti kita buat tujuan tadi kita pengen di top 100 publisher ada bendera Indonesia lah. Masa top 100 gak ada Indonesianya? Amin. Wah, ini insightful, dagingnya banyak teman-teman ya. Jadi di like dong ya. Kalau udah nonton dari tadi belum like dulu. Kalau udah nonton dari tadi seneng, subscribe juga. Makin seneng lagi share ke teman-teman kalian. Jadi ini bisa nyampe ke banyak orang informasinya karena dari tadi kita ngobrol nggak kerasa sejam loh udah ternyata. Habis waktunya dan mudah-mudahan kalian juga terhibur dan dapat insight banyak di sini. Mas Mara, thank you banget udah datang ke Bandung. Gazi udah jauh-jauh ya dari Play Castle ke sini. Thank you banget lo mau ngisi di Skill Tree Talk dan ini episode kesekian. Harus kita sudahi. Gue Dito Wangsa, Mas Mara dan juga Gazi pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, subscribe dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.